Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir ya. Ada beberapa informasi, rumor, update transfer dan juga informasi internal dari Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jakarta, True Blue dari BSD dan juga True Blue dari Bogor. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Oke, sebelum gue mulai, untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa untuk ke jerseymegastore.id. Kalian bisa ke all product dan pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Sebelum gue mulai, gue pengen mengucapkan selamat dulu untuk PSG yang menjadi back-to-back winner ya, gelaran UEFA Champions League di musim ini setelah berhasil keluar menang melawan Arsenal di partai final ya. Ini pertandingan yang menurut gue sangat menarik untuk dibedah karena ini dua tactical approach berbeda antara tim yang sangat defensif dan tim yang sangat ofensif ya. Walaupun Arsenal sempat unggul di awal-awal babak pertama lewat gol dari Kai Havertz, tapi memang gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh PSG dengan attacking power terbaik ya, sebagai tim attacking power terbaik di dua musim terakhir. Menurut gue ini PSG yang disulap oleh seorang Luis Enrique. Gue gak tahu apa yang dilakukan oleh Luis Enrique sampai pemain-pemain seperti Due, terus juga Barcola bahkan yang baru masuk, dan Emery, dan banyak pemain-pemain yang tampil sangat luar biasa. Ini gue benar-benar melihat seperti masa-masanya Barcelona di era Messi, Suarez dan juga Neymar ya, atau bahkan ini lebih jauh lagi di eranya seperti Messi, Thierry Henry dan juga Messi pada saat Pep Guardiola ya. Jadi permainannya ini benar-benar terbuka, total attack dan sangat mendominasi, dan ini mungkin yang memang tidak bisa dibendung oleh Arsenal. Dan lagi-lagi satu gol dari Kai Havertz ini tidak mampu membawa Arsenal menjuarai The Big Ears untuk kedua kali ya. Maksud gue di dua partai final karena Arsenal belum pernah mendapatkan Champions League sama sekali. Jadi tetap hanya ada satu tim yang masih memiliki dua Champions League di London, yaitu Chelsea. Dan yang gokil kemarin ini admin Chelsea langsung keluarin tur untuk melihat Piala Champions League, hanya ada di Stamford Bridge. Luar biasa. Oke, sekali lagi selamat untuk PSG dan bersabar untuk fans Arsenal karena kita 19 tahun yang lalu ini fans Chelsea pernah merasakan ya kegagalan penalti dan akhirnya kalah, dan setelah itu bounce back. Kalau Chelsea nggak lama, sekitar bisa dibilang 4 tahun lah ya untuk kembali lagi dan akhirnya menjuarai Champions League untuk pertama kalinya. Tapi gue nggak tahu apakah Arsenal akan butuh waktu lebih lama atau mungkin jauh justru lebih cepat. Kalau bisa lebih lama aja, jangan cepet-cepet deh ya. Sekali lagi selamat untuk PSG ya yang kembali lagi back to back, dan kalau musim depan ini PSG bisa menjuarai lagi Champions League akan menjadi tripit ya dan menyamai Real Madrid ya, capaian Real Madrid di bawah Zinedine Zidane dengan 3 kali beruntun menjuarai Premier League. Oke? Oke, kita mulai aja. Ini ada berita pertama dari Just Chelsea ya, yang menginformasikan transfer dari seorang Arda Güler. Jadi ini ceritanya transfer Enzo Fernandez ya, yang value-nya kemungkinan akan sangat tinggi. Ini dilihat Real Madrid dan kemungkinan Real Madrid tidak ingin mengeluarkan uang sebesar itu untuk mendapatkan seorang Enzo Fernandez. Dan di sisi lain ini ada kemungkinan Real Madrid akan memasukkan nama beberapa pemainnya yang mungkin mau di-offload oleh Jose Mourinho untuk musim depan. Salah satunya rumornya adalah Arda Güler ya, ini dari BBC Sport. Katanya Real Madrid akan melakukan propose antara pemain exchange dan juga cash value untuk mendapatkan seorang Enzo Fernandez. Dan kita tahu Arda Güler sendiri merupakan pemain yang cukup diandalkan di era Xabi Alonso bersama Real Madrid ya. Xabi Alonso salah satu pelatih yang mengorbitkan Arda Güler, dan sampai akhirnya kita bisa lihat bagaimana kemampuan seorang Arda Güler di Real Madrid. Menurut gue ini pemain yang sangat versatile, pemain yang bisa menjadi playmaker dan juga menjadi attacking forward yang sangat baik, yang bisa memanfaatkan ruang-ruang sempit di dalam defense lawan ya, dan permainannya menurut gue sangat cocok untuk dimainkan di Premier League di mana banyak tight space ya di antara para defendernya Premier League, dan kemampuan Arda Güler ini tentu sangat sangat fit in di dalam
permainannya Premier League ya. Dan semoga aja nanti Arda Güler ini bisa menjadi the new Florian Wirtz ya untuk Chelsea dan akhirnya bisa menjadi tambahan untuk attacking power Chelsea di musim depan. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah exchange dan cash value untuk seorang Enzo Fernandez dengan membawa Arda Güler di musim depan ini akan menjadi pilihan yang baik bagi Chelsea. Gue pribadi nggak tahu apakah Arda Güler ini mau ya untuk join ke Chelsea karena kita nggak bermain di Champions League di musim depan. Tapi semoga dengan hadirnya Xabi Alonso ini bisa menjadi magnet ya. Karena Chelsea sendiri adalah tim besar dan Xabi Alonso juga adalah manajer yang besar ya. Dan mantan pemain besar juga. Jadi mungkin ini bisa menjadi magnet bagi para pemain untuk bergabung bersama Chelsea dan fight untuk Champions League di musim depan ya. Wah, ini seru sih kalau Arda Güler bisa gabung bersama Chelsea. Nah, di berita lainnya ini Xabi Alonso ya, menurut Nizar Kinsella belum bertemu dengan para pemain sama sekali dan munculnya rumor Terry George yang katanya akan menjadi plan bagi tim Xabi Alonso di musim depan ini masih belum pasti ya. Everton yang saat ini meminjam pemain tersebut masih menimbang-nimbang apakah akan mempermanenkan pemain ini atau mengembalikannya ke Chelsea ya. Kemudian juga dari Nizar Kinsella juga menyatakan bahwa saat ini Everton masih melihat dulu kemungkinan seperti apa, apakah akan mengaktifkan option to buy klausul yang ada ya dari Terry George dan apakah Terry George ini bisa masuk ke dalam sistemnya David Moyes untuk musim depan. Tapi yang pasti disebutkan oleh Nizar Kinsella bahwa Xabi Alonso menyatakan Terry George merupakan bagian dari core tim di musim depan itu tidak benar ya. Karena gue pribadi juga melihat pemain ini masih butuh waktu ya, masih butuh apa? Masih butuh pembuktian lagi karena di Everton sendiri ini pemain belum mampu menampilkan pemain terbaiknya ya. Walaupun kita tahu selama di Chelsea dia punya potensi, ini pemain yang cukup bisa cukup menjanjikan sebenarnya ya, bukan pemain jelek juga tapi memang dia tidak sabaran ya pengen segera mendapatkan menit bermain yang banyak jadi dia memilih untuk pergi. Sempat pengen ke Fulham tapi memang ada administration collapse yang akhirnya membatalkan transfer Terry George ke Fulham ya dan di musim ini akhirnya dia dipinjamkan ke Everton. Di Everton sendiri kelihatannya dia nggak mendapatkan menit bermain yang baik ya. Gue nggak tahu apakah ini ada tactical issue atau memang ini pemain turns out ternyata memang tidak sewah itu ya. Gue nggak tahu juga. Tapi ya menurut gue Terry George kalau misalnya memang balik ke Chelsea mungkin bisa menjadi opsi untuk squad depth ya dengan pemain yang punya determinasi seperti Terry George ini mungkin bisa menjadi kartu as ya ataupun pemain clutch nanti seandainya Chelsea membutuhkan pemain-pemain seperti Terry George ini ya untuk membreakdown cul-de-sac di setiap pertandingan ya. Kemudian ada berita dari Nicholas Jackson yang katanya mempertimbangkan untuk stay di Chelsea as long as dia mendapatkan waktu bermain yang cukup ya di Chelsea. Nah, ini waktu bermain cukup ini harus di-define dengan Xabi Alonso dan Nicholas Jackson ya karena Nicholas Jackson sendiri sebenarnya bukan pemain yang buruk di 2 musim lalu sebelum dia pindah ke Bayern Munchen ya. Tapi menurut gua memang harus ada clarify dulu nih antara Xabi Alonso dan Nicholas Jackson dan siapa striker utamanya karena Nicholas Jackson sebenarnya bisa bermain di multi position, dia bisa bermain di hybrid nomor 10, bermain di sayap kiri juga dan kemungkinan besar seorang Nicholas Jackson menurut gue mampu banget untuk mengaktifasi permainan dari seorang Cole Palmer ya seperti yang ditunjukkan di beberapa musim kemarin dan menurut gue ini dengan adanya Nicholas Jackson tentu akan menjadi additional value yang sangat baik bagi Chelsea. Sekarang selain Joe Pedro kita juga punya goal getter yang not so bad ya seorang Nicholas Jackson selama di Chelsea dan dia bisa bisa banget membantu Chelsea nanti untuk fight mendapatkan Champions League spot di musim depan ya. Dan saat ini Nicholas Jackson bermain bersama Bayern Munchen, berhasil menciptakan 8 gol dan 12 starting. Not bad ya, di antara di bawah naungannya Harry Kane ya, seorang Nicholas Jackson masih bisa menciptakan gol dan berhasil mendapatkan piala juga double winner ya di Jerman. Jadi menurut gue memang nggak ada salahnya Nicholas Jackson seandainya pengen kembali ke Chelsea ya. Nah, tapi ini menurut Kieran Gill ya, Nicholas Jackson belum tentu menjadi opsi pilihan utama Chelsea karena Chelsea ini masih nothing tulus dengan Nicholas Jackson. Jadi kalau dia mau stay di Chelsea oke aja, tapi kalau ada tawaran yang menarik untuk seorang Nicholas Jackson, kemungkinan besar Chelsea akan melepas pemain ini ya. Ya kita tahu di musim depan ada Mark Gu, ada Emega, ada Simueka juga, ada Liam Delap, ada Joe Pedro ya, bahkan ada Nicholas Jackson. Ada 6 striker kemungkinan besar yang bisa dimainkan Chelsea dan kelihatannya dari 6 striker ini emang harus ada restrukturisasi ya supaya mungkin cuma menyisakan 3 striker aja supaya ada
ada tekanan lah gitu supaya mereka juga bisa bermain dengan baik lagi untuk musim-musim depan ya. Ya, gue coba minta pendapat kalian, apakah Nicholas Jackson ini menjadi additional value yang baik buat Chelsea ya, seandainya dipertahankan, atau justru kita bisa cash in aja Nicholas Jackson dan menggantinya dengan pemain baru lagi. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Di berita lain ini ada Chelsea berusaha untuk mendapatkan seorang Ibrahima Konate. Jadi Ibu Konate yang kontraknya akan habis bersama Liverpool di akhir musim ini kemungkinan besar digoda-goda untuk bergabung bersama Chelsea ya. Ya kita nggak perlu keluarin transfer, terus juga secara gaji ya mungkin bisa tercover buat Chelsea, dan Ibu Konate sendiri ini adalah pemain yang PL proven. Menurut gue dia not bad ya, bermain bersama Liverpool, badannya gede, speednya cepat, tapi memang butuh touch up sedikit lah, baik secara defense dan juga konsentrasi ya, dan juga secara ball playing defender. Karena kalau mencari seorang box defender yang stay dan juga bisa menghalau, menurut gue Ibu Konate ini adalah pemain yang tepat ya, karena dengan formasi 3 back yang dimainkan oleh Xabi Alonso, kemungkinan besar di musim depan keberadaan Ibo Konate ini akan sangat berguna bagi Chelsea, karena butuh seorang stay behind center back yang menurut gue ini bisa menjadi sentral untuk defense ya. Jadi ketika counter attack terjadi, ini pemain sudah ready, dan ya pemain ini masih muda dan benar-benar punya potensi menurut gue ya. Dan kita tahu juga mungkin Xabi Alonso dulu punya Tapsoba yang juga gede seperti Ibo Konate. Nah ini mungkin banget bisa dimanfaatkan oleh seorang Xabi Alonso ya. Semoga aja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Tapi menurut Le Equip, selain Chelsea, ada juga nama dari Bayern Munchen dan juga Real Madrid yang mencoba juga untuk merekrut pemain ini ya. Jadi memang Ibu Konate ini adalah pemain yang cukup wangi juga namanya ya. Ya karena memang back-back kaki kanan yang strong seperti Ibu Konate ini sebenarnya banyak, tapi mungkin melihat dari pengalamannya juga raihan dia ya, ya menurut gua worth it lah untuk mencoba memasukkan nama dia menjadi salah satu calon center back bagi Chelsea. Dia ya baik lagi not bad dan free juga, jadi menurut gua nggak ada salahnya Chelsea untuk merekrut pemain ini dan mengganti kayak Disasi, Badiashile itu di offload ya, dan mengequip Xabi Alonso dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman lagi. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian, apakah Ibu Konate ini cocok atau layak untuk menjadi seorang pemain Chelsea ya di musim depan. Nah ini ada update dari Enzo Fernandez ya. Menurut Ben Jacobs, ini Chelsea ini nggak buru-buru untuk menjual Enzo Fernandez, dan Chelsea memvalue Enzo Fernandez 120 juta pound sterling karena memang kontraknya masih sangat panjang ya, dan Chelsea juga kelihatannya nothing tulus dengan Enzo Fernandez. Dan ya kita lihat tadi perkembangannya, dan hanya ada 3 klub menurut Ben Jacobs yang mampu untuk membayar transfer fee dari seorang Enzo Fernandez. Yang pertama adalah Manchester City, tapi saat ini City sedang fokus untuk mendatangkan seorang Elliot Anderson dari Nottingham Forest ya. Yang kedua ada PSG, tapi saat ini PSG sedang mencari pemain nomor 6 yang berkarakter lebih defensif, dan ada Real Madrid ya yang masih menanti keputusan Jose Mourinho apakah akan membawa pemain ini ke Real Madrid ya. Dan semoga aja nanti kalaupun Real Madrid ini nggak mau bayar 120 juta euro, ini bisa di exchange player dengan tadi ada Guler atau ada nama-nama lain yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke list untuk menjadi package buat Enzo Fernandez ya. Nah kemudian juga ada berita dari Le Equip yang katanya nih Javier Pastore, agent dari Enzo Fernandez ini sedang berdiskusi dengan Jorge Mendes, ini agent dari seorang Jose Mourinho ya. Ini kedua agent ini sedang melakukan diskusi untuk create package seperti apa untuk transfer Enzo Fernandez ke Real Madrid, karena ini harus terjadi ya. Katanya Chelsea sedang ini pertimbangannya, Chelsea menghargai seorang Enzo Fernandez 138 euro atau sekitar 120 juta euro ya. Tapi Real Madrid sendiri tidak mau mengeluarkan kocek segede itu. Dia pengennya cuma 100 euro doang ya. 100 juta euro udah all in sama bonus dan lain-lain lah. Jadi ya balik lagi ya, nanti apakah akan ada pemain yang di exchange juga dari package yang diciptakan oleh Javier Pastore dan Jorge Mendes ini untuk ke Chelsea, atau nanti ada cara lain untuk Real Madrid mendatangkan seorang Enzo Fernandez, atau bahkan nanti Enzo Fernandez nggak kemana-mana, akhirnya harus bersabar ya, tetap berada di Chelsea dan ya memainkan permainan sepak bolanya di bawah Xabi Alonso, dan semoga aja nanti ceritanya bisa berbeda ya. Karena ya pemain ini adalah pemain yang cukup sulit juga kelihatannya ya untuk dirayu tetap berada di Chelsea, karena dia sudah pengen pergi, dan Real Madrid merupakan destinasi yang memang sudah dicita-citakan oleh seorang Enzo Fernandez ya. Tapi ya kalau Arda Güler plus uang menurut gua not so bad. Kita relakan saja seorang Enzo Fernandez untuk keluar ya, karena dari beberapa komen gua di video-video sebelumnya itu juga
lumayan ini ya, lumayan banyak juga yang merelakan lah seorang Enzo Fernandez pergi dari Chelsea ya. Nah, kemudian di berita berikutnya ada goalkeeper ya. Ini goalkeeper yang mungkin akan menarik di musim depan. Katanya dengan kembalinya seorang Mike Penders dan balik dari Strasbourg ke Chelsea ya, ini akan menjadi salah satu penantang bagi Robert Sanchez di posisi nomor 1 di musim depan ya. Ya harapannya semoga dengan adanya tekanan dari Mike Penders ini Robert Sanchez bisa jauh lebih firm lagi ya, jauh lebih stabil lagi. Tapi ya, gue melihat dua kiper ini, gue nggak tahu sih, gue belum merasa kayak dua kiper ini bisa menjadi kiper-kiper andalan Chelsea ya untuk menjadi juara. Robert Sanchez sih pemain yang oke, tapi nggak konsisten dan kita butuh kiper yang konsisten ya bisa perform juga di momen-momen krusial, terutama seperti di partai final FA atau di partai-partai yang memang menentukan lah. Nah tapi gue melihat Robert Sanchez ini kalau diberi gempuran kelihatannya masih belum bisa sustainable ya dalam satu pertandingan. Nah itu yang cukup mengkhawatirkan. Cuma nggak tahu apakah nanti Chelsea akan mencari kiper baru ya untuk melakukan upgrade di posisi nomor 1, tapi sementara ini ada dua nama, Mike Penders dan juga Robert Sanchez yang kemungkinan besar akan menjadi kiper Chelsea di musim depan. Jadi tinggal nanti Xabi Alonso melihat di preseason siapa yang kemungkinan akan menjadi kiper utama bagi Chelsea di musim depan ya. Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah lebih prefer Mike Penders yang menjadi kipernya Chelsea atau tetap Robert Sanchez yang menjadi kiper Chelsea untuk musim depan ya. Nah, kemudian kita ke berita transfer ya. Ini dengan datangnya seorang Xabi Alonso dan belum bertemunya Xabi Alonso dengan para pemain ya. Ini ada uncertainty yang terjadi di antara para pemain dan belum fixnya bomb squad siapa aja yang akan di-offload oleh Chelsea di musim depan. Tapi dua nama ini ya, Garnacho dan juga Liam Delap ini kelihatannya adalah nama-nama yang akan masuk ke dalam bomb squad Chelsea di musim depan. Dua nama ini menjadi nama yang juga lekat dengan stigma underperform ya di Chelsea di musim ini ya. Dua nama ini kita tahu, Liam Delap hanya 1 gol di Premier League, Garnacho juga begitu, 1 gol di Premier League ya. Dan dua pemain ini ya kelihatannya memang harus segera di-offload dari Chelsea ya, lumayan gajinya dan juga value-nya bisa membantu-bantu Chelsea untuk mendatangkan pemain baru. Terutama Garnacho, ini yang sayang banget ya dari awal gue juga udah sempat against transfer dari seorang Alejandro Garnacho, tapi katanya Sporting Director melihat dengan point of view berbeda untuk merekrut seorang Alejandro Garnacho dan terbukti memang pilihan dari Sporting Director itu nggak jelas ya, akhirnya nggak ada impact-nya sama sekali buat Chelsea ya. Oke, di berita berikutnya ini Xabi Alonso dan Chelsea katanya, terutama Chelsea ya, di Sporting Director Chelsea ini mengamati para lulusan dari Akademi Real Madrid ya sepanjang 12 bulan terakhir. Jadi dari La Fabrizia ya, La Fabrica ini Sporting Director ini melihat para pemain yang lulusan Real Madrid yang tersebar di berbagai klub di Eropa dan dua nama ini yang cukup mentereng ya dan masuk ke shortlist transfernya Chelsea. Ada Jacobo Ramon yang saat ini berada di Como dan juga Chema Andres ya. Ini yang berada di FB Stuttgart. Dua lulusan ini menjadi target utama Chelsea di transfer list di musim depan. Kalau Jacobo Ramon kita udah sering bahas ya, ini center back dari Como yang bermain juga sangat baik di musim ini ya dan menjadi tulang punggung dari defense ya sistem Cesc Fabregas di Como. Tapi kalau Chema Andres ini adalah pemain tengah yang berposisi sebagai defensive midfielder, berumur 21 tahun, ini pemain asal Spanyol yang katanya memiliki ceiling sangat tinggi seperti seorang Sergio Busquets dan juga Rodri ya, luar biasa. Ini pemain yang katanya memiliki intelektual yang luar biasa bagus ya sebagai seorang pemain sepak bola dan memiliki tinggi badan 190 cm. Ini pemain di FV Stuttgart saat ini menjadi pemain muda yang bagus juga, berhasil mencatatkan kurang lebih 35 match sepanjang musim lalu ya di FB Stuttgart dan menciptakan 4 gol dan 1 assist. Tapi yang luar biasanya ini pemain yang membawa domestic treble winner untuk Real Madrid U19 ya. Ini benar-benar nama yang sangat promising, Cemas Andres ya. Ini bisa banget nanti akan dikenal di 2 atau 3 musim ke depan ya. Dan saat ini Real Madrid punya klausul buyback untuk seorang Chema Andres yaitu 13 juta euro ya kalau mau diaktifkan, sama seperti Jacobo Ramon dan juga Nico Paz itu juga punya klausul buyback bagi Real Madrid. Jadi ya semoga aja Chelsea bisa membeli pemain ini ya, dan akhirnya bisa mendapatkan tambahan baru ya untuk menjadi seorang double pivot di sisi tengah lapangannya Xabi Alonso ya. Kalau memang benar mainnya seperti Sergio Busquets atau Rodri sih, wow, gue nggak sabar sih melihat sama Andres ini. Tapi
Masih 21 tahun ya, masih panjang banget karirnya. Tapi buat kalian yang tahu bagaimana permainan seorang Chema Andres ini, coba tulis di kolom komen apakah pemain ini worth it untuk menjadi pemain Chelsea. Yang penting harganya jangan mahal-mahal deh, jangan sampai 70 juta ya. Mungkin 50 juta juga menurut gue udah cukup mahal. Jadi mungkin bisa dikonsider lah untuk diramu-ramu ya dari sporting director supaya bisa mendapatkan harga terbaik untuk pemain ini. Kemudian ada update juga dari pemain Real Madrid ya yang masuk ke dalam shortlist transfernya Chelsea. Ini Tchouaméni, Aurelien Tchouaméni dan juga Eduardo Camavinga. Ini menjadi dua nama yang masuk ke shortlist transfernya Chelsea untuk musim panas ya. Ini dua nama yang kemungkinan besar bisa menjadi package untuk offset Enzo Fernandez transfernya dari Chelsea ke Real Madrid ya. Selain dua nama ini berarti udah ada tiga nama ya. Pertama ada Guller, yang kedua adalah Aurelien Tchouaméni dan yang ketiga adalah Eduardo Camavinga. Nah ini ketiga nama ini mungkin bisa menjadi salah satunya menjadi opsi ya package untuk mendapatkan seorang Enzo Fernandez. Dan gue pribadi ini kalau dua nama ini salah satunya aja bisa transfer ke Chelsea, ini bakal luar biasa karena Chelsea akan punya double pivot yang sangat strong untuk musim depan ya, dan ini bisa membuat menjadi katalis bagi lini depan Chelsea untuk bisa lebih nyaman lagi melakukan serangan karena dua pemain ini tentu punya coverage area yang luar biasa, dan kita tahu Xabi Alonso juga di era Bayer Leverkusen itu punya Ezekiel Palacios dan juga Granit Xhaka itu yang benar-benar bisa menjadi double pivot yang sangat baik di Bayer Leverkusen ya. Tapi dengan adanya Tchouaméni atau Camavinga ini salah satunya diduetkan dengan Moses Caicedo, bisa kebayang nggak se-strong apa lini tengah Chelsea di musim depan. Dan ini menurut gue akan menjadi opsi yang cukup menarik ya. Tapi gue pengen tahu pendapat kalian, apakah dua nama ini bisa menjadi upgrade buat lini tengah Chelsea atau justru Arda Güler adalah jawabannya ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kemudian ada update juga dari Eli Junior Krupi, pemain muda asal Prancis ini ya, menjadi hot item untuk bursa transfer musim panas. Chelsea dan Arsenal ini masih memantau seperti apa situasi dari seorang Krupi yang terbang tinggi di second half Premier League di musim ini ya. Tapi Bournemouth sendiri katanya tidak ingin buru-buru melepas pemain ini, bahkan Bournemouth katanya valuasi pemain ini seharga 100 juta pound sterling. Cukup mahal juga ya, dan katanya Arsenal willing untuk nge-break record dari seorang Declan Rice untuk mendatangkan pemain ini ya, Eli Junior Krupi ini ya. Ya kalau harga segitu sih menurut gue Chelsea kita coba untuk slowing down dulu ya, karena harga segitu menurut gue terlalu overpriced dan masih banyak opsi ya untuk mendatangkan pemain yang mungkin bisa kualitasnya bisa jauh lebih baik ya, langsung punya instant impact buat Chelsea dan jauh lebih berpengalaman karena ini pemain masih sangat muda, 18 tahun kalau nggak salah, 19 tahun, masih kurang stabil menurut gue dan masih on off. Jadi masih butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun lagi sampai kita menemukan konsistensi dari seorang pemain ini ya. Tapi ya mungkin gue salah, tapi beberapa pemain muda yang harganya mahal, bahkan kita tahu kayak Mbappe aja itu juga ada masa sulitnya juga ya, dan ya nggak semua pemain muda yang bagus itu bisa langsung stand out ya di satu tim ya. Tapi untuk harga 100 juta sih menurut gue terlalu mahal sih untuk seorang Eli Junior Krupi. Coba tulis pendapat kalian, apakah 100 juta buat Eli Junior Krupi ini worth it atau ya udah kita let it go aja ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu informasi mengenai Chelsea. Kalian juga bisa subscribe channel ini, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber, nyalain juga loncengnya, dan kasih hype juga di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, one will always be blue, up the Chelsea.